hindari. Ya, memang. Keadaan seperti ini tidak bisa kita hindari. Cuma dan golong dan jasdu. Selain itu, kita tidak memiliki kekuatan. Selain tidak memiliki kekuatan, ketakutan telah benar-benar sampai pada rongga nafas kita. Keadaan setelah bencana seperti ini terus membuat kita diburu ketakutan, kan? Jika dalam keadaan takut begini, Ketakutan yang tertanam subur dalam tubuh para petani ini. Mungkin kita bisa memandangkan rasa takut bagi diri kita sendiri. Tetapi apakah kita mampu memburu dan menutup rasa takut bagi masyarakat yang ada di tanah ini? Bunuh! Saya harus membunuh! Jika pembunuhmu saja mampu menghidupkan orang yang mati dibunuh, maka seharusnya tidak ada orang yang mesti dibunuh hanya demi mendapatkan sebuah kebenaran. Saya tidak sedang bicara kebenaran. Saya tidak berpikir bagaimana menghentikan kalian yang melawan ketakutannya sendiri. Bagaimana? Jadi masuk kau jadi terbunuh. Ini bukan tentang siapa hendak membunuh siapa, tetapi tentang apa yang akan dibunuh oleh siapa. Ketakutan bukanlah sikap kita. Ketakutan bukanlah jati diri kita. Kau sendiri dari tadi mengatakan dia membunuh. Memang dia sudah membunuh. Kalian semua. Kenapa? Takut? Bunuh aku jika kau memiliki keberanian. Dan jangan pernah menjadikan keberanian dalam bodoh untuk menutupi rasa takut. Kita semua masih dalam ketakutan yang sama. Gunakan keberanianmu itu untuk menghadirkan kehidupan yang lain, bukan untuk menghilangkan kehidupan. Ya, tadi pagi kamu sebut kemudian jangan membunuh namanya. Tidak bunuh harus dilakukan. Itu dalam bidang berat, bukan dalam sebuah rumah. Apakah lagi di tanahnya sendiri? Entah keberanian mana yang dapat menentukan itu dalam keberanian itu adalah keberanian kata-kata yang mampu mencatat kepalamu kembali. Sekarang pertanyaannya adalah apa dan siapa yang akan membawa kita pada kehidupan yang damai? Apa? Siapa? Bukan golok yang kau genggam, juga bukan orang lain, melainkan dirimu sendiri. Saat Sang Pencipta memberikan ruang yang luas ini untuk kita, maka nafas ini masih berhak melanjutkan hidupnya. Bahkan jika kepala kami terpotong, kami tak akan menyerahkan golok ini kepada orang lain. Dari bagian kepala akan tumbuh pohon kelapa, dari bagian kemaluan akan tumbuh pohon aren, dari bagian akan tumbuh tanaman jambu, dari bagian padi akan tumbuh tanaman padi, dari bagian di sini, di tanah ini tidak ada kematian yang sia-sia. Jika memang seperti itu adanya, lantas bagaimana kita melanjutkan kehidupan di tengah kehancuran ini, teh? Bagaimana? tenangkan hati kalian. Manusia, ya, manusia hanya menciptakan sudut pandang yang beraneka ragam tentang sebuah penciptaan alam, bahkan sampai kepada titik kehancuran. Sedang mereka awam terhadap makna yang jelas dihadirkan dari semua ini. Sekarang, Iyalah. apa
Makna yang jelas dari semua ini. Saya ingin bertemu dengan keluarga Bapak Johari. Johari, Iya. Di mana rumahnya? dia tidak ada di rumah. Bagaimana kamu tahu kalau Bapak Johari tidak ada di rumah? Ada keperluan apa Tuhan ingin bertemu dengan beliau? Tidak ada yang perlu saya jelaskan kepada kalian. Saya hanya ingin bertemu dengan Bapak Johari. Ya, silakan Tuhan. Kalau Tuhan mampu menemukan beliau, maka hal itu akan membuat kami senang, Tuhan. Maksudnya bagaimana? Sebelum Tuhan ingin bertemu dengan Bapak Johari, Tuhan temuilah istrinya terlebih dahulu. Karena dia sudah berbulan-bulan tidak keluar dari rumah. Lantas bagaimana saya bisa menuntut hak atas kepemilikan tanah yang sudah disepakati untuk dijual? Di sini tidak ada yang mau menjual tanah. Apatah lagi dengan sukarela memberikan tanahnya. Tapi Bapak Johari sudah sepakat untuk menjual tanahnya. Itu hanya pendapat Tuhan saja. Kalaupun harus menjual tanahnya, itu harus dalam kesepakatan kami semua. Kenapa harus begitu? Karena kita semua adalah orang-orang yang bekerja di tanah Bapak Johari. Itu urusan kalian semua. Saya datang kemari hanya untuk bertemu dengan Bapak Johari. Urusan tanah dengan Bapak Johari, maka berurusan dengan kami semua. Sudahlah, sudah. Urusan saya dengan kalian semua hanya memberikan sebuah jawaban dari apa yang saya pertanyakan. Sudahlah, apapun caranya, saya harus mendapatkan tanah ini. Tapi sebentar. Kalian ini siapa? Hah? Petani? Apakah sawah dan ladang kalian masih bisa dijadikan lahan pertanian? Sudahlah, selamat tinggal. Bagaimana kita menghadapi manusia semacam ini? Biarkan saja ia datang dan pergi sesuka hatinya. Hanya ada satu orang yang dapat membuat orang itu pergi dari tanah itu. Siapakah? Istri dari Bapak Johari, Mak Tua. Akankah Mak Tua membersamai kita kembali setelah kepergian suaminya? Karena kepergian suaminya, Mak Tua lah yang memperjuangkan hak kita sebagai seorang petani di tanahnya. Lantas apakah kehidupan kita akan kembali? Ya. Seperti malam yang terikat dengan gelapnya. Seperti tanah yang tak lepas dari tumbuhan. Seperti itu juga doa dalam keyakinan kita. Setiap apa yang sudah menjadi hak kita tidak akan dapat dipisahkan. Maka hadirkanlah kembali keyakinan itu pada tubuh kita.
bahwa tidak ada jasad lagi yang bisa ditemukan. Sekarang, apa yang masih membuatku yakin akan sesuatu yang tidak mungkin kembali, Mak? Apa? Mak! Bentuk siksaan diri paling sempurna adalah ketika ia menghadirkan prasangka pada orang lain ataupun pada dirinya sendiri. Prasangka terjadi akibat pergulatan pikiran seorang ibu yang terus berusaha mencari letak kebahagiaan setelah kepergian. Jika kebahagiaan hanya ada dalam penantian, maka setiap kepulangan hanya akan menjadi prosesi makan malam yang tanpa terusapa. Sajian makan malam tidak akan pernah sempurna, karena kamu tidak tahu bagaimana kesempurnaan itu hadir dalam sebuah keluarga. Adakah yang lebih mengetahui perasaan orang itu selain anak sendiri? Kamu masih terlalu kecil untuk memahami perasaan seorang ibu. Terus menganggap pada kecil, Mak? Ya! Karena memang hanya seorang ibu yang berhak merasakan penderitaan anak-anaknya, tapi tidak dengan sebaliknya. Dan pantang bagi seorang ibu merasakan penderitaan bersama anak-anaknya. Lantas, semua ini apa, Mak? Sebuah perayaan yang tanpa sadar kebahagiaan anaknya. Ini kan yang dinamakan pantang. Pantang bagi seorang ibu merayakan ritual rasa sakit di tubuh anaknya. Jika kesengsaraan tidak hadir dari dalam keluarganya, lantas dari mana semua ini berasal, Mak? Dia Bisa bantu Marni, Mak. Bantu Marni membuka penutup wajah ini. tapi luka di wajahmu itu masih belum kering. Segala luka yang tertutup rapat tidak akan pernah kering, Mak. Dan hidupnya hanya berbatas pada rasa takut tidak akan membuat luka di masa lalu menghilang. Kita butuh keluar mencari kehidupan yang hilang. Kemari. Orang, setidaknya Marni tidak perlu pura-pura menutupi rasa sakit, Mak. Memang tidak ada yang perlu pura-pura mengatasnamakan rasa sakit di dalam dirinya. Tetapi tidak semua orang berhak tahu akan semua luka yang terjadi pada dirimu, termasuk yang dialami oleh keluarga ini. Hanya karena alasan semacam ini, aku menceritakan di rumah ini. Lalu, bagaimana jika ada bencana lain selain ini, Mak? Kita akan terjebak mati di dalam sini. Lebih baik mati bersamamu daripada harus terpisah dengan anaknya ketika menjelang kematian. Tapi, jika saya keluar dari sini, mungkin masih ada kesempatan untuk
nasi akhir. Ya. Ketika alam memberikan tanda melalui semut merah yang keluar dari tempat persembunyiannya, burung-burung gagak yang berterbangan secara bersamaan, itulah tanda bencana alam akan datang. Dan pada saat itu, hanya tubuhmu dan nasi aking yang bisa membawa ke atas perbukitan. Nasi aking ini disiapkan sebagai pengganti makanan pokok oleh para petani jika mereka mengalami gagal panen maupun keadaan seperti ini hadir dalam kehidupan kita. Sampai kapan kita manas kering, Mak? Sampai semuanya kembali. Inilah yang dinamakan ketidakpastian dalam kehidupan. Karena hanya menjadi manusia yang setia dalam penantian. Ketika pertarungan memberikan sebuah kehidupan,